Oke, baik izin Pak Hadi, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak jawaban jujur. Lagi ganteng mana Zuhairi dengan Bapak Suryani? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Bapak Hadi yang kita hormati, Abdul Hadi, hamba yang mendapatkan petunjuk. Ingat Pak Hadi, saya macam nengok betul-betul wajah Buya Hamka. Kemudian Tok Nek Asyuddin, bila tengok wajah Tok Asyuddin ini, saya ingat beliau ini selalu posting durian musangking. Mudah-mudahan ada rezeki lah saya ini. Kemudian ada abang saya, Abang Nik. Beliau ini tokoh hebat, mengkritisi hal-hal yang sepatutnya tidak terjadi. Saya pernah tidur di rumahnya Bang Ni. Beliau punya hotel. Siapa tuan yang dari jauh boleh duduk di hotelnya Bang Ni. Hotel-hotel lain mungkin cukup welcome drink atau apa, tapi di hotel beliau ada satu set tafsir Al-Azhar. Carikan hotel mana-mana hotel tak akan pernah ketemu barang macam itu. Tapi di hotel Bang Ni ini macam itu. Saya cakap macam ini supaya saya besok lagi dibawa duduk ke hotel beliau dan free. Ada Kak Mas jauh dari Johor datang, luar biasa. Kak Marini Azhari dari Kelantan, luar biasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada, semangat, kita bersyukur kepada yang ciptakan langit dan bumi adalah yang ciptakan manusia, yang ciptakan ayam, yang ciptakan telur ayam, bukan emak ayam. Baik, semuanya kita hadir di sini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan semua kita adalah juga pengikut Nabi Muhammad, dan oleh karena itu kita disebut Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Dan semoga di akhirat kelak kita akan dapat syafaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya izin kita memulai Hamka dari sini. Saya dapati beliau itu sudah menulis 118 karya. Ini sudah dibukukan. Pak Romi bilang tadi akan ada lagi 10 lagi nanti. Mungkin berikutnya nanti akan ada sampai jumlah yang tak terbatas. Tapi satu pesan yang hebat adalah beliau hanya darjah 3 saja sekolah. Beliau tak duduk kayu, darjah 3 saja, tetapi mampu menghasilkan karya yang sebanyak ini dan sangat beragam. Maka betul kata Bang Romi tadi, beliau ini memang satu jenis manusia yang agak spesial. Azam ini spesial, tapi Buya Hamka lagi spesial. Ya, jadi ini luar biasa. 118. Kita tanya kan mana-mana profesor, guru besar, kat you, tanyalah, Bapak Profesor sudah buat buku berapa? Saya kira belum ada yang mengalahkan Hamka yang hanya darjah 3. Luar biasa. Oke. Karya-karyanya, produktivitas Hamka itu kalau saya lihat secara umum, maka dia yang pertama itu adalah genre tafsir.
dan agama. Tentu saja ini tafsir Al-Azhar adalah magnum opus, masterpiece. Kemudian yang kedua, jenis sastra, novel, cerpen. Di satu sisi beliau adalah ahli agama, tapi di satu sisi beliau tulis novel. Maka kemudian awal-awal penulisan Hamka tentang novel, Buya Hamka menghadapi cibiran dari masyarakat. Ustadz cabul, Ustadz apa Bang Ni, bahasa Malaysia? Ustadz lucah atau apalah macam itu. Karena apa? Dia kaji tafsir, tapi dia bikin novel. Tapi bila kita baca novel dia, pesannya adalah tauhid, pesannya adalah Tuhan. Yang ketiga, sejarah. Beliau ahli. Kemudian autobiografi. Beliau sangat ahli. Dan yang terakhir tentu saja, ciri penulisan beliau itu genre adalah revlog. Kita mulai. Misalnya ini. 10 karya Hamka itu tajuk yang diminta oleh pihak penghajur kepada saya. Saya menempatkan ini bukan yang terbaik, tapi ini yang pertama saya hadirkan. Mengapa? Karena memang ini adalah buku Hamka yang pertama. Si Sabaria, novel klasik karya Buya Hamka tentang kisah cinta tragis antara Sabaria dan suaminya. Kejadiannya, lokus, background daripada cerita ini adalah memang di Maninjau. Ini karya pertama. Ada beberapa fakta yang menarik tentang karya ini. Yang pertama, yuk. Saya pengen ini 1, 2, 3, 4, 5, baca satu-satu. Coba. Apa? Novel pertama Buya Hamka. Novel pertama Buya Hamka. Belum ada yang hebat. Umur Hamka 20 tahun. Umur Hamka apa? Tulis umurnya. 20 tahun terus. Berbahasa Minang. Bahasanya Minang. Oke, terus. Ditulis dengan huruf Jawi. Masya Allah, bukan dengan skriptik, bukan dengan laptop, tapi dia ambil kalam, kemudian masukkan ke himpunan, kemudian dia tulis. Terus, itu. Ditulis tahun 1928. Nah, dicetak 3.000 naskah. Tahun 1928. 1928 ketika belum ada elektrik, belum ada laptop, belum ada skriptik, tapi dia sudah mencetak. Penulis menciptakan komunitasnya. Oke, penulis menciptakan komunitas. Oke, yang terakhir. Hasil jual buku untuk melamar Siti Raham. Apa yang terjadi dengan kamu melamar dia? Melamarnya Dengan apa dia melamar video? buku Said Nakib Al-Atas. Ya Allah, tulis buku, jual buku, baru menikah. Ini masih ada yang bujang. Tulis buku dulu, jual buku, baru lamar. Kalau tak tulis buku, tak boleh. Oke kan? Macam terpaksa lah. Nah, jadi hasil jual bukunya itu untuk melamar Siti Raham. Dilihat di sini, Allahu Akbar. Ketika Hamka melamar kekasihnya itu, dia tidak minta duit emaknya, tapi dia berpeluh darah dari usahanya sendiri. Coba ada satu di antara kita yang berazam macam. Bisa ya? Bisa. Yang kedua, saya kira buku ini hebat. Kenang-kenangan hidup. Bila kita nak baca tentang Buya Hamka, memang saya rasa ini sangat recommended untuk kita awal. Di bawah ada itu. Di sini kita akan melihat perjalanan hidup Buya Hamka. Di sini ditulis bagaimana seorang Hamka menggambarkan ayahnya.
Kalimat yang ditulis pertama oleh Hamka tentang ayahnya adalah 10 tahun. Cuman itu. 10 tahun. Begitu Hamka menggambarkan ayah. Apa rahasia 10 tahun? Begitulah keinginan seorang Haji Abdul Karim Amrullah, Inyi DR atau Haji Rasul, ayah Buya Hamka, agar Hamka belajar agama ke Mekah 10 tahun. Baru lahir bayinya, langsung si ayahnya 10 tahun harus belajar ke Mekah. Izat, besok kalau anakmu lahir, apa visinya? Bapak sudah nikah, macam bujang. Gitu. Jadi seorang Hamka, Allahu Akbar, istri. Nah, benar. Saya tahu baju macam couple. Jadi baru saja menikah, kemudian anak lahir, bayi merah. Tapi seorang ayah sudah punya visi yang jelas. Anakku harus belajar 10 tahun di Mekah. Jadi cari suami bukan yang kaleng-kaleng, bukan calang-calang, harus memang yang hebat. Ya. Jadi besok kalau mau dilamar orang, tanya dulu, visimu punya anak apa? Hanya memproduksi anak, apa ya? Atau punya cita-cita lain. Jadi itu bisa kita lihat di sini. Ya, oke. Nih, Hamka bikin buku tentang ayahnya, judulnya Ayahku. Irfan Hamka bikin buku tentang Hamka, judulnya Ayah. Cucunya pula bikin buku tentang antuknya, Nambo. Nambo itu bahasa Minang, kakek. Jadi memang keluarga ini DNA-nya memang buku lah. Makanannya buku lah Pak ya. Oh nasi ya, baik. Tapi begitulah ya Allah. Di buku ini kita akan melihat bagaimana Hamka membesar. Hamka membesar bisa dilihat di buku ini, dan bagaimana seorang ayah. Ayah Hamka adalah tokoh muda. Ayah Hamka adalah tokoh padri. Di Sumatera Barat ada peperangan antara kaum tua dan kaum muda. Artinya ayah Hamka ini seorang pembaharu. Dan Hamka lahir dari seorang yang memiliki gagasan hebat untuk Islam. Ketika di kampung Buya Hamka itu masih ada kemenyan untuk perdukunan, masih ada adu ayam untuk ciri khas adat, ayah Hamka datang dan mengatakan no pada itu semua. Dan Hamka lahir dari orang seperti ini. Jadi yang gadis-gadis, yang bocah-bocah itu cari suami, nanti pilih, tengok dulu. Ini kaum muda atau kaum tua? Nanti punya suami, salah. Bini orang diajak haji ke Mekah. Karena suami kita nggak jelas, kita dibawa haji ke Gunung Jerai. Dan saya ingin ada yang baca ini. Takkan bisa dua kali berbuah, hai hati. Siapa yang sudah nonton movie-nya? Apa makna cinta? Buya Hamka dituduh ulama cabul karena nulis ini. Masa ulama penulis tafsir buat buku cinta pula? Oke, coba kamu berdiri. Cinta itu bukan melemahkan hati, bukan membawa tangis.
bukan membawa putus asa, tetapi cinta itu menguatkan hati, menghidupkan pengharapan. Hayati. Saya pingin version yang lebih slow, yang lebih smooth. Kakak, ayo. Macam Hayati cakep lah. Cinta itu bukan melemahkan hati, bukan membawa tangis, bukan membawa putus asa. Tetapi cinta itu menguatkan hati, menghidupkan pengharapan. Hayati. Jadi Hamka nulis ini untuk memberi motivation. Begitulah perempuan. Dia hanya ingat kesalahannya. Ya. Berdiri, baca fatwa. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera pun juga bekerja. Buya Hamka. Tak ada dah, Ustaz. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Arul. Allah Akbar. Jadi, apa beda kita dengan babi kalau begitu? Apa beda kita dengan kera kalau begitu? Kita kerja dari pagi, jam, sampai sore, pulang jam, sampai tengah malam dari rumah. Besok bangun lagi, kerja lagi, macam itu terus siklus. Kalau itu babi pun macam itu. Kera pun macam itu. Bedanya adalah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di bawah ada. Tapi saya cadangkan sebelum baca buku ini mesti siapkan tisu banyak-banyak. Karena seluruh kisah dia itu adalah kisah air mata. Tetapi bukan kisah cinta biasa saja. Kisah cinta yang memiliki makna. Kisah cinta yang mengandung pesan dalam untuk kita. Ini yang keberapa? Yang keberapa? Yang kelima. Banyak buku travelog Buya Hamka, tapi saya pilih ini. Sebab bila Hamka cerita pasal Mesir, pasal Madinah, Mekah, dia orang Islam. Biasa saja. Tak banyak pun cabaran. Tapi bila dia ke Amerika, dia sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dia adalah Muhammadiyah, dihadapkan dengan realiti bahwa di satu museum di Amerika itu ada patung Nabi Muhammad. Patung di sini apa? Patung. Ada patung Nabi Muhammad. Ketika ada orang tanya, what you think about? Bagaimana pendapatmu? Fanzur madza tara? Tentang patung ini. Tapi dia tamu, yang tanya tuan rumah. Pelik kan? Dia tamu nih. Hamka berprinsip tidak boleh. Umat Islam berprinsip tidak boleh Nabi Muhammad dipatungkan, dilukis, digambar. Tapi pertanyaan itu muncul karena memang di sebuah sudut ada patung Nabi Muhammad. Pakai sorban, dengan pedang, mata yang garang. Hamka ditanya, bagaimana pendapatmu? Satu ketika dia makan. Ketika nasi itu udah mau habis, dia baru dibagi tahu sama pihak restoran bahwa ada daging di dalam piringnya itu yang mengandung babi. Saya ingat sekali tentang ini karena abang saya nulis pasal itu. Apa sikap Hamka? Nasi udah mau habis, dia makan, orang bagi tahu ada babi, daging babi. Jawabannya bagaimana? Bacalah bukunya.
Nah, tapi di sini, ini generator vlognya saya pilih. Sudah, ini yang saya sudah baca ini 3 malam. Fokusnya di Kedah. Kalau yang ini hampir seluruh Malaysia, sampai ke Pulau Pinang, sampai pun ke Perlis. Tapi di sini kita melihat bagaimana seorang Hamka hubungannya dengan Malaysia. Bisa. Pak Kamal, diri Pak, izin Pak. Bacakan Pak. Baca. Ya Allah, Masya Allah. Pak. Lihat dulu. Dengan dada berdebar-debar, laksana seorang putri menantikan kasihnya yang tidak kunjung datang. Demikianlah saya menunggu kemerdekaan Malaya. Dia gunakan kalimat yang sangat puitis, laksana seorang putri menantikan kekasihnya. Padahal Hamka cuma nak cakap pasal Independence Day kan, hari kemerdekaan. Tapi bagaimana cara dia tulis? Raja kita selamat bertahan. Di situ Hamka menulis bahwa Malaysia ini menjadi tanah kelahirannya yang kedua. Begitu cinta. Ketika Soekarno mengatakan gadang Malaysia, Soekarno ajak perang Malaysia. Buya Hamka hadir ke depan dan katakan, mengapa kita mesti bergaduh dengan tetangga? Kita seagama, kita sebudaya, kita serumput. Bukankah Malaysia Islam juga? Hadir Buya Hamka ke hadapan untuk menasehati Soekarno, jangan bergaduh. Akidah kita sama, kiblat kita sama, Quran kita sama. Mengapa kita perlu bergaduh? Itu Hamka, betapa cintanya dia ke Malaysia. Betapa cinta. Dulu ada Hamka yang menghubungkan Indonesia Malaysia. Sekarang ada lagi cucunya, Abdul Hadi Hamka. Malaysia pula menghubungkan dengan cara yang berbeda. Ada yang menghubungkan Indonesia. Sudah 10 tahun ini, Ipin dan Upin. Belum selesai dia tadika. Sudah 10 tahun. Nah, jadi sejarah Hamka kuasai. Roman Hamka kuasai. Motivation Hamka kuasai. Tetapi kalau kita baca ada falsafah hidup, lembaga budi, itu pikiran, tafsir, itu juga mengasah pikiran. Tapi Hamka juga menulis tasawuf, dunia hati. Ada tasawuf modern, ada perkembangan tasawuf, ada pemurnian tasawuf dari masa ke masa, semuanya ditulis oleh Buya Hamka. Menggambarkan bahwa di samping kita mesti cerdas intelektual, Hamka mengajak kita mesti cerdas spiritual. Sejarah umat Islam, darjah 3, budak darjah 3, tapi bikin sejarah umat Islam. Daripada sebelum Islam, sampailah kemerdekaan Indonesia darjah. Dari Alexander the Great, Samsul Karnain, sampailah kepada raja-raja Melayu ada di sana. Betapa hebatnya Buya Hamka. Ini murah ini, paling-paling 400 ringgit. Dan ini yang terakhir,
Mungkin kita sering baca tafsir Al-Azhar. Tetapi Ibu, ini fakta-fakta menariknya ditulis sebagian besar di dalam penjara. Di luar penjara cuma 1 juzuk sepertiga, hampir 1,5 juzuk lah macam. Selebihnya itu ditulis di dalam penjara. Nama Al-Azhar berasal dari nama Masjid Agung yang dibuat oleh Buya Hamka yang kata Pak Hadi tadi. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode tahlili. Jadi tafsir Al-Azhar itu sangat mudah dicerna. Pertama, karena Hamka menggunakan bahasa awam. Dia membahasakan bahasa langit, bahasa Al-Quran itu dengan bahasa bumi. Yang kedua, dia bagi contoh itu sesuatu yang di persekitaran kita. Jadi macam kita dekat sangat dengan apa-apa yang beliau bagi contoh. Itu kelebihan daripada tafsir Al-Azhar. Lihatlah itu. Akhirnya selama 2 tahun dalam tahanan, dia berhasil menyiapkan tafsir Al-Quran sampai tamat 30 juz. Sebelum masuk tahanan, ia hanya berhasil menyusun tafsir Al-Quran tidak lebih dari 1/3 juz. Kalau begitu, asyik tidak dalam penjara itu? Siapa yang mau? Ya Allah, Allah rancang bagian dari kehidupan Hamka itu mesti dalam penjara. Allah rancang agar Hamka bisa menyelesaikan tafsir. Baik, tuh lihat. Nih, cover dia dari tahun ke tahun. Baik. Kakak, baca itu, kuat-kuat. Kuat-kuat. Bukannya ini naik presiden Indonesia. Aku rela di penjara, asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Masya Allah. Hatta. Bila Tuan dan Puan ikut trip Buya Hamka ke Minangkabau, Padang Panjang, 1, dia ke Museum Buya Hamka, yang kedua ke sekolah saya, sekolah Buya Hamka, yang ketiga ke rumahnya Bung Hatta. Naib presiden yang ketika dia melamar istrinya, dia gunakan buku yang dia tulis sendiri. Nama dia, tajuk dia Falsafah Yunani. Maharnya bukan emas, maharnya bukan seperangkat alat sholat, terlalu murah. Maharnya buku yang dikarang sendiri. Sanggup? Kayaknya enggak, kawin-kawin kamu nih. Saya bila jadi penjaga kedai buku di Jejak Tarbiyah, saya seluruh anak-anak itu baca ini terus. Dan saya ulang ke dia, terutama yang gadis-gadis. Aku rela di penjara, asalkan bersamamu. Ini perlu kita tonton juga. Pak Roni sudah memulai, saya mengakhiri di ujung siang. Kuatkan lagunya. Semuanya nyanyi nggak apa-apa. Sampai hari ini masih ada satu daerah yang kesana belum bisa untuk dilewati dengan motor atau mobil. Putri hari ini dia buta, dia runner-up American Got Talent. Ada yang asalnya dari
Yuk sama-sama, 1, 2. Baca 1, 2. Macam tak semangat. Baik, ini Muhammadiyah mengajarkan fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Tanam apa yang bisa kita. Melalui penerbit dia berdakwah dengan terbitannya, melalui tulisan dengan tulisannya, melalui keilmuannya macam Ani Asyuddin ini, ayo dengan ilmunya, dengan yang lain-lain, yang cikgu, yang apa, yuk berdakwah, berfastabiqul khairat dengan keahlian kita masing-masing. Saya terima kasih banyak dan saya sudah tak sabar untuk kesini lagi. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya Gunawan. Jadi dah tahu kenapa saya ke tepi dari sisi Pak Surya. Dan kerana itu kita habiskan sesi di sebelah di separuh masa pertama ini dengan Pak Surya Gunawan. Terima kasih banyak-banyak Pak. Sekali lagi tepukan untuk Pak Surya Gunawan. Okey, selepas ini kita nak berehat, tetapi sebelum tu kita aturkan untuk VIP kita untuk turun dulu. Saya jemput Pak Surya, Ustaz Roni, Datuk Nia Asyuddin dan juga Pak Abdul Hadi Hamka, juga Dr. Zahiruddin Zabidi. Zairil boleh mengikut Zairil untuk turun ke bawah. Baik, Zairil turun dekat.